juga sebagai momen untuk kemudian melakukan konsolidasi politik dan konsolidasi kerja melalui sebuah post reshuffle. Tapi paling penting, jangan sampai hanya dimanfaatkan ini sebagai tata ulang koalisi. Tidak, reshuffle harus kembali kepada makna utamanya, bagaimana kemudian pemerintah menata ulang kinerja, mengevaluasi kembali kinerja dari menteri-menteri sesuai dengan posnya masing-masing. Instruksi Presiden sudah sangat jelas, bukan hanya kemarin, tapi jauh sebelumnya. Presiden selalu menegaskan bahwa situasi sekarang adalah situasi yang tidak biasa, situasi yang harus disikapi lebih dari extraordinary, karena memang situasi global seperti itu mempengaruhi kondisi dalam negeri. Untuk itu Presiden selalu menekankan para menteri harus concern untuk memberikan pelayanan kepada publik. Publik sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menegur secara keras para menterinya yang tidak fokus bekerja dan malah sibuk melakukan kerja-kerja politik. Teguran-teguran seperti ini sebenarnya sejak dari dulu ditunggu oleh publik kepada pembantu presiden yang memang sangat vulgar melakukan kerja politik, terutama untuk pencapresan 2024. Saya tidak berbicara perorangannya, tetapi lebih kepada penekanan presiden kepada seluruh menteri. Untuk ayo segera bersihkan kabinet dari orang-orang yang punya potensi untuk menjauhkan, bahkan membajak pemerintahan ini dari cita-cita yang tertuang dalam visi Indonesia. Ayo kembali ke rel, kembali ke visi yang sudah kita tetapkan. Kapan aja terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden. Kenapa? Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet acara ini sebentar. Sehingga itu yang menjadi beliau sangat tahu lah ya. Harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Ya, DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyayangkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu Menteri Perdagangan membagi-bagikan langsung minyak goreng dalam kemasan sederhana, yang dimana dalam agenda tersebut beliau juga selaku ketua umum partai politik agak sulit memang dipisahkan karena Menteri Perdagangan ini melekat ke beliau. Reshuffle kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden karena itu wewenang penuh Presiden. Meskipun kita belum dengar nih tanda-tanda akan dilakukan reshuffle, apalagi sudah dibahas dari tahun lalu dan kita tunggu apa yang menjadi kebijakan Presiden nanti. Apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu tidak sensitif secara politik. Di tengah publik yang marah, di tengah publik yang jengah dengan elit politik yang kelihatan lebih sibuk memikirkan kepentingan politiknya 2024, apalagi posisinya sebagai pejabat publik, pada saat yang bersamaan banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas, seperti minyak goreng. Ibu di sini diundang, katanya ada minyak kita murah ya. Nah, disuruh beli berapa? 10.000 dapatnya 2 liter. Udah bawa uang 10.000 udah bawa. Nah, uangnya nggak usah di kantongnya aja, dikantongi. 10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu. Karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan. Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu tugas dari saya itu. Kritik publik terhadap Zulhas ini kan semacam puncak gunung es yang mulai meleleh. Karena memang ada sejumlah menteri yang sangat terlihat melakukan kerja-kerja politik ketimbang fokus bekerja. Kan itu pesan politiknya.
karena harga minyak goreng curah lah yang lebih mendekati kemampuan atau daya beli dari masyarakat. Mungkin karena itu pula lah Presiden Joko Widodo yang mungkin agak kecewa atau mungkin frustasi dengan kinerja tim yang seharusnya mengurusi masalah minyak goreng ini. Menteri tak becus harus di-reshuffle. Presiden Jokowi meminta Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan, Zulhas, untuk fokus bekerja setelah viral bagi-bagi minyak goreng sambil meminta agar anaknya dipilih. Menyikapi apa yang disampaikan Jokowi, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade Sumbar, mengingatkan Zulhas agar menghindari kontroversi, apalagi Zulhas sendiri adalah seorang menteri. Nah, kalau begitu terus, apa gunanya reshuffle? Apa gunanya Muhammad Lutfi diganti menjadi Zulkifli Hasan? Padahal saudara Muhammad Lutfi sudah menunjukkan kinerja bagus di akhir-akhir ini. Jangan sampai nanti gantinya malah lebih jelek, bukan lebih bagus, ujar Andre. Jabatan menteri itu melekat pada beliau, jadi kami sayangkan, kami minta beliau ke depan untuk berhati-hati lagi memberikan pernyataan dan sebagai mitra kami minta beliau fokus saja bekerja, kata Andre. Tugas dari Presiden kan jelas, terang, dan benderang, tinggal dilaksanakan saja, fokus bekerja saja, jadi kita minta Pak Mendak fokus bekerja dan hindari kontroversi, sambung Andre. Andre Rosiade lalu menyinggung reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dia menyebut tujuan reshuffle Mendak adalah menyelesaikan masalah minyak goreng. Presiden reshuffle Menteri Perdagangan dalam rangka memberikan tugas bagaimana masalah minyak goreng dengan harga murah 14.000 itu betul-betul bisa dinikmati dan hadir di tengah masyarakat, ujarnya. Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini pun meminta Zulhas tetap hati-hati dalam bertindak dan memberikan pernyataan. Tiba-tiba Bang Zul, meskipun sekali lagi dalam acara internal PAN, mengeluarkan pernyataan yang memilih anaknya digratiskan, tentu ini menimbulkan kontroversi, karena sekali lagi jabatan Menteri Perdagangan itu melekat, imbuhnya. Menurut Andre, dalam 1 bulan menjabat jadi Mendak, Zulhas telah 2 kali membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Andre lalu menyinggung pernyataan Zulhas yang kaget melihat harga di pasar saat sidak setelah dilantik Jokowi. Apalagi sudah 1 bulan beliau jadi menteri ya, yang kita dengar bukan prestasi, tapi kontroversi dari pertanyaan-pertanyaan yang mulai dari pernyataan kaget sampai sekarang pernyataan dapat minyak goreng gratis tapi harus pilih anaknya, jadi ini kan sensitif, kata Andre. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, Zulhas harus hati-hati saat mengeluarkan pernyataan. Dia juga tidak ingin Mendak menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Seharusnya beliau sebagai Menteri Perdagangan yang baru fokus aja bekerja, jangan sampai nanti Presiden Jokowi dianggap gagal reshuffle. Jangan Menteri Perdagangan baru itu jadi beban Presiden, kata dia. Andre kembali mengingatkan Zulhas terkait peranannya saat masuk kabinet dalam reshuffle terbaru yang dilakukan Presiden Jokowi. Nah, kalau begitu terus, apa gunanya reshuffle? Apa gunanya Muhammad Lutfi diganti menjadi Zulkifli Hasan? Padahal saudara Muhammad Lutfi sudah menunjukkan kinerja bagus di akhir-akhir ini, jangan sampai nanti gantinya malah lebih jelek, bukan lebih bagus, imbuhnya.